awal mulai orang-orang pada tahu Lembang, nah waktu itu ya itu. Jadi mungkin udah ngerasain, oh begini tahu Lembang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Amin yang bertempat tinggal di BTN Purimas, Blok C nomor 4, Blok Pilang Bubusan, RT 2 RW 1, Desa Baliraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Usaha saya yaitu sebagai supplier tahu Lembang yang lebih spesifik dengan merek HDM Si Bungsu. Juga saya membuka usaha produksi tahu yang beralamat di Blok Pilang Maja, Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Untuk awal saya merintis 2012, yaitu pertama jualan tuh di alun-alun Haurgelis. Kemudian pakai motor keliling. Nah, untuk pakai motor saya berangkat dari Lembang itu sekitar jam 9, jam 10 dari sana, yaitu memuat 2 tong itu, yaitu berisi tahu sampai sini 12 atau jam 1 karena kan tengah malam. Ya alhamdulillah, selama pakai motor saya itu belum ada ban kempes apa tuh. Alhamdulillah lancar waktu itu tuh, lancar. Nah, kemudian ya alhamdulillah setelah pakai motor, saya pakai mobil, dikenal di sini tuh ya awal-awal mah orang belum tahu Lembang rasanya gimana atau gimana gitu. Beda, ya mungkin dirasa beda itu sama tahu yang di sini. Awalnya sih dari usum banjir di Indramayu waktu itu. Jadi pakai mobil tuh sekitar jam 12 malam ke arah patrol, ternyata di Kope apa Lempuyang tuh, di SMA Bonpis, udah air tuh udah ke jalan semua sampai ke daerah Limpas ada pohon rubuh. Jadi mobil saya terhalang sama pohon itu, tidak bisa lewat. Akhirnya saya kembali lagi mobil itu ke Haurgelis. Tahu yang saya bawa tuh nggak kejual waktu itu tuh, karena ya banjir itu terhalang sama pohon, jadi nggak bisa masuk ke patrol waktu itu. Jadi saya kembali lagi ke Lembang dengan membawa tahu yang saya bawa semalam itu, saya balik lagi ke Lembang. Nah, besoknya ya alhamdulillah itu ya ada jalan ya mungkin dari Gusti Allah, emang dari Gusti Allah, pasti dari Gusti Allah. Itu tahu yang saya bawa pulang ke Lembang, saya bawa balik lagi ke sini besoknya tuh. Saya bawa balik lagi ke sini ke Haurgelis, ternyata di jalan macet di jalan, karena kan dulu belum ada tol. Tahun 2012 belum ada tol waktu itu, ya sekitar 2013 belum ada tol, macet jalan Bantarwaru. Jadi akhirnya motong jalan Pegaden sampai sini pagi jam 5. Ternyata di Haurgelis tuh udah banyak yang nunggu tahu tuh, karena ya itu banjir itu, mungkin produksi tahu di sini pada tutup. Saya datang langsung habis satu mobil itu tuh, pokoknya mah habis aja, nggak tahu gimana rebutan gimana habis itu ya. Alhamdulillah habis. Nah, saya besok balik lagi ngorder lagi ke Indramayu. Nah, ke Indramayu kan jalan Pantura tuh udah ketutup waktu itu tuh, karena banjir. Jadi saya jalan mana ya, ke Sumedang, ke Majalengka, ke sana
Kadipaten, tembusnya ke Jatibarang. Itu sampai sana juga siang, ya sama kayak gitu, siang. Ya alhamdulillah habis itu tuh. Ya mungkin dari itu awalnya. Jadi pedagang yang di Indramayu karena kebanjiran, jadi nggak ada yang produksi tahu, tempe, akhirnya nyerang ke tahu Lembang. Nah awal mulai orang-orang pada tahu tahu Lembang, nah waktu itu ya itu. Jadi mungkin udah ngerasain, oh begini tahu Lembang. Jadinya akhirnya setelah banjir reda tuh, akhirnya pelanggan tuh tetap yang awal banjir dulu ngambil, jadi ngambil lagi terus ke saya tuh, alhamdulillah. Ya sampai sekarang terus bertambah, ya akhirnya mungkin dari ini punya temen tuh mau jualan di pasar ini, saya susulin ke pasar yang lainnya, akhirnya terus menyebar ya sampai ke Babakan Cirebon tuh ya alhamdulillah udah nyampe sampai situ. Mungkin awal ya itu tujuan saya kan jualan tahu goreng, otomatis kan saya mencari pabrik yang bikin tahu, ya itu saya alhamdulillah dapat pabrik yang support ke saya, itu pabrik tahu spesial Lembang, tahu HDM Si Bungsu. Pak Haji itu ke pedagang tuh support banget. Jadi model kita tidak punya kendaraan, jadi fasilitasi dikasih untuk jualan. Yang penting maksudnya untuk kepentingan pedagang butuh apa disupport untuk memajukan apa penjualannya. Untuk sistem ke pabrik mah jadi sistemnya sama juga sih, kayak mungkin di pasar-pasar lain juga sama, itu ngalap nyaur. Jadi kita ngambil sekarang, besok kita sambil ngambil bayar yang kemarin, sistemnya kayak gitu. Saya juga ke pedagang sama sih kayak gitu, sistem ngalap nyaur juga. Mungkin ya ada yang cash-cashan ya nggak masalah gitu mah, ya intinya mah untuk sistem awalnya ngalap nyaur itu ngalap, jadi saya kirim sekarang, besok kirim lagi, bayar yang kemarin. Kalau mau kirim sekarang, besok pagi-paginya mau bayar juga nggak masalah sih, malah alhamdulillah bisa berputar gitu. Kalau usaha mau pasti ada jatuh, ada naiknya, ada banyak lah suka dukanya namanya usaha ya. Kalau model kita sering ketipu sama, jangankan yang pedagang ya, sama yang kerja juga ya pernah beberapa kali itu diambil setorannya, dibawa lari. Ya alhamdulillah sih, kita syukuri aja ya Pak ya, maksudnya tetap kalau jatuh bangun model tidur di apa, untuk awal-awal mah pasti banyak duka-dukanya dibanding sukanya. Dukanya udah, jadi model kita apa, awal merintis kita tidur di mana aja, kita disinggah di mana aja tuh udah biasa. Nggak pulang ke rumah paling sebentar berangkat lagi ya udah biasa. Karena kalau nggak apa ya, nggak ngejar kayak gitu, mungkin belum dapat pelanggannya kalau nggak kayak gitu. Untuk dulu paling juga kita ngambil itu kan harga kita jual tuh 5.000 ya, kita paling ngambil 1.000, itu kan 1.000 kan belum dipotong model kita supir, bensin gitu Pak. Nah untuk target kita satu mobil itu, untuk target satu mobil itu minimal untuk keuntungan Rp1.000 itu kita minimal harus bawa 1.000 bungkus. 1.000 bungkus berarti kan untuk keuntungan misalnya 1.000 kita dapat 1 juta. Nah untuk pengeluaran supir, bensin, beca, parkir dan lain-lain sebagainya itu kan kurang lebih 1 juta. Untuk kendaraan yang beroperasi khususnya yang dari Lembang itu sebanyak 6 mobil. 6 mobil itu satu mobil diawaki oleh 3 supir, jadi 3 supir tuh 2 orang jalan, 1 orang libur. Nanti besoknya kayak gitu, jadi yang udah 2 hari kerja libur,
yang libur masuk, jadi bergantian 2 hari kerja 1 hari libur. Nah, untuk pemasaran kita untuk daerah Indramayu kita mulai dari Haurgelis, pasar Haurgelis, Wanguk. Nah, ada yang belok ke kanan ke pasar Gabus, arah pasar Gabus itu terus ke dalam Gabus, Kedogan Gabus, Trisi, Tugu, Tugdana, terus sampai ke Arjawinangun, itu mentok sampai situ. Ada lagi yang lurus ke arah Patrol, ke arah Pantura, terus ke Pantura, Eretan, terus ke Losarang, Kandang Haur, terus ke Pasar Indramayu, Bangkir, sampai mentok ke Babakan Cirebon sampai situ. Nah, untuk ke Jakarta juga ada dua armada ke sana tuh. Untuk muatan satu mobil mungkin ini mah kurang lebih kalau kita bikin rata-rata itu rata-rata tuh 2.500 bungkus satu mobil, itu rata-rata ya Pak. Rata-rata, kadang-kadang ada yang kurang, ada yang lebih. Kita bikin rata-rata antara 2.000 sampai 2.500 bungkus. Nah, untuk yang di sini mah mungkin tidak sebanyak yang di Lembang. Kita cuma produksi ya maksimal 2 kintal sehari. 2 kintal sehari itu paling juga jadi untuk tahunya itu 2 kintal 30 jirangan, ibaratnya 30 jirangan tapi jadi 4 papan berarti 120 papan tahu goreng, 120 papan. Nah, itu untuk keuntungan tahu goreng tidak sebesar yang ke tahu kuning. Tahu goreng makan karena minyak juga lumayan mahal itu tuh Pak. Paling nggak kita modal satu papan yang sudah matang itu 40.000, kita jual 44.000, jadi kita punya keuntungan 4.000 satu papan. Semuanya kan antara 120 papanan saya produksi itu, berarti kan punya keuntungan 480.000. Nah, kalau kita produksi sendiri kita punya kelebihan dari ampas tahu itu tuh 120 30 girangan lah ya kata bahasa itunya mah, 30 gilingan itu punya ampas 15 karung Pak. 15 karung kita punya dijual itu di sini 22.000, antara 22.000 sampai 25.000, berarti 15 ya berarti 300.000. Nah, 300.000 itu kita punya keuntungan dari ampas 300.000, punya keuntungan dari tahu goreng yang tadi itu 480.000, jadi punya keuntungan 780. Cuma gitu dipotong supir berdua di sini mah, cuma berdua sama bensin sini paling juga 150, sama supir berdua tuh 200-350, jadi masih ada keuntungan 500 ribuan kurang lebih. Itu kalau yang punya pabrik sendiri ya. Kalau mungkin kalau produksinya banyak ya keuntungan pasti lebih banyak lagi karena kan ampasnya lebih banyak lagi gitu ya. Kurang lebih saya setoran ke pabrik itu 40 ke pabrik Lembang itu sebesar 43 juta, antara 43 sampai 45 juta itu rata-rata segitu. Kalau untuk produksi sendiri mah masih sedikit sih, paling juga 3 juta 4 jutaan kalau yang di sini, yang di pabrik Lembang. Jadi total mungkin omset semua 50 lebihan ya, paling kita keuntungan ya itu yang tadi saya bilang itu Pak, banyak ya antara 5 sampai 10%-an kita keuntungan itu kalau nggak banyak pengeluaran. Ya awalnya sih saya tinggalnya di Lembang ya, cuma tinggal di Lembang ya, mungkin ada masalah keluarga juga ya. Awal dulu waktu merintis yang belum sampai kayak gini, waktu jualan masih keliling
saya dapat saran dari teman yang sekarang jadi istri. Jadi kalau tiap hari ya mungkin itulah mujizatnya sedekah. Tiap hari teman saya itu yang sekarang jadi istri ngasih saran tiap hari itu, tolong itu pisahin ya 2.000 rupiah aja dulu, kalau belum punya ya itu 22.000 rupiah dulu. Saya tiap hari dikumpulin sama dia tuh, saya kan naruh di dia 2.000 tiap hari. Jadi tiap 1 bulan nggak tahu kumpul berapa kasihin ke musola atau ke masjid, sampai kalau kita punya kira-kira ada lebih lagi kita tambahin lagi, ada lebih lagi kita tambahin lagi, sampai sekarang ya untuk dana kayak gitu, untuk dana yang dari awal itu sekarang sampai tiap hari 300.000 saya misahin, 300.000 selain dana-dana yang ya tambahan yang lain mungkin, nah ya nggak usah diceritain. Gitu Pak. Nah, intinya mah dari dulu juga kan ya Pak, kalau usaha tuh, kalau berusaha kita jangan cepet putus asa gitu Pak. Kalau ada halangan pasti, orang usaha pasti ada halangan, yang penting kita terus, karena kalau usaha yang satu kita itu ditelateni kan kita pernah jatuh, kita pernah mungkin disebut bangkrut gitu ya, bangkrut. Jadi kan kita tahu sebabnya kita jatuh, sebabnya kita bangkrut itu apa. Nah kalau kita udah tahu sebabnya itu, kita terapkan di usaha itu. Jadi jangan sampai kita tuh misalnya ngutang misalnya ini Pak, misalnya ngutang retenir gimana gitu ya, dulunya sebabnya karena ngutang retenir, ya kita usaha lagi itu jangan ngutang kayak gitu lagi, jangan sampai kayak gitu itu Pak. Ya terus ya jangan sampai nggak usah jatuh coba lagi, ya masa sih kita usaha nggak bisa gitu kan. Ya pasti ada jalannya suatu saat juga gitu, nggak tahu kapannya pasti ketemu caranya, ketemu arah baiknya tuh kemana gitu, pasti ketemu. Walaupun ya nggak harus usaha itu terus ya Pak ya, maksudnya kalau kita mentok terus mungkin kita belok ke usaha lain mungkin bisa, atau terus kita di situ terus ya mungkin bisa. Lama-lama juga kita akan tahu selah-selahnya gitu, cara-caranya, karena kan kita udah belajar kemarin. Yang penting ya itu kita belajar dari pengalaman yang sudah gitu. Nah, intinya mah untuk kita bisa maju, untuk bisa berusaha lebih baik lagi, walaupun mungkin tidak menjadi miliuner atau miliarder, minimal kita tuh lebih baik dari yang kemarin. Itu jangan kita putus asa, terus disiplin, jujur, jangan sampai bohong ke pelanggan kita. Terus kita tuh tepat apa yang kita omongin tuh, jangan sampai itu kita janji misalnya hari ini sampai meleset, itu jangan sampai kayak gitu. Kalau pengen usaha berjalan dengan baik, yaitu terus ya jangan lupa yaitu Pak, kita meminta sama yang punya. Untuk orang tua saya itu dari SMP juga udah nggak ada. Ya intinya mah kita ya harus sayang sama istri sama anak gitu. Terus ya jadi bagi-bagi tugas Pak sama istri itu, bukan bagi tugas ibaratnya kerja ya Pak, istri itu bukan. Jadi kita yang kerja, istri yang di rumah berdoa gitu Pak. Jadi mendorong kita tuh bukan mendorong bantuin kerja ya Pak,
bantuin dengan doa. Karyawan kan yang kerja kan ibaratnya mitra Pak, kayak mitra ya. Jadi kita tanpa yang kerja mungkin ya kita nggak bakal jalan Pak, nggak bakal jalan. Makanya ke yang kerja kita sok kita bareng-bareng, karena kan kita makan juga dari sini, bukan dari mana-mana. Kalau kita nggak bareng-bareng majuin usaha ini, ya saya juga kan pasti akan berhenti usahanya. Kalian juga ya kan minimal penghasilannya nggak ada dari sini. Ya emang sih kalau kerja mah dari mana juga ada ya Pak ya. Ya kalau bareng-bareng mah kan kita enak Pak. Yang karyawan bisa berjalan, ya kita ke karyawan minimal kita merhatiin juga. Nih merhatiin tuh maksudnya ya model kita bonusnya, model akhir apa, model lebarannya gitu Pak, model bulanannya. Ya alhamdulillah Pak. Dulu saya ya mungkin usaha belum kayak gini ya Pak ya, belum kayak gini. Dulu mah belum ada ibaratnya kita ngasih sebulan sekali apa sembako. Ya alhamdulillah sekarang mah ada sedikit-sedikit, mungkin beras dibagikan juga, sembako juga. Ya mungkin nilai nggak terlalu besar gitu Pak, cuma ya dibandingin dulu sekarang ada kemajuan buat supir juga. Nah untuk supir tiap tahun ada penambahan gaji juga gitu Pak. Ya planning mah banyak ya Pak ya. Pengennya mah mungkin usaha ini, usaha tahu, nggak tahu aja Pak, cuma ya pengennya tuh ada pokoknya mah berbau-bau kedelai. Kalau berbau kedelai kan ibaratnya orang tuh pada makan, jadi apa kebutuhan pokok gitu Pak. Pengennya mah ya itu model saya oncom, model tempe, pengennya mah supaya ya ada pengembangan juga. Nah di samping itu juga sekarang kan di sini saya hari ini sudah 3 harian ada khusus marketing. Khusus marketing itu nyari pelanggan, yaitu buat penambahan omset buat pabrik. Tapi khusus marketing orang lain juga Pak, bukan saya yang turun tangan. Kalau dulu saya yang turun tangan, kalau sekarang nggak, ada khusus orangnya yang khusus nyariin pelanggan. Jadi gimana ya, sekarang mah mungkin udah udah lelah juga di lapangan, udah cepet capeknya juga Pak gitu. Tuh usaha itu yang saya bilang tadi, intinya kalau kita berusaha jangan cepat berputus asa, terus dan terus sampai ibaratnya ya jangan sampai putus asa aja kalau berusaha ya. Yang kedua harus jujur sama pelanggan, harus tepat waktu, harus tepat yang apa yang kita janjikan. Terus ya itu, kita jangan lupa sama yang punya kita, dan jangan lupa berdoa. Kalau punya kita istri sebagai pendorong kita, itu mendoakan kita ya. Selain kita kan banyaklah ya caranya untuk meminta kepada yang punya kita. Terus saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Haji HDM, Pak Haji Adeh Rukmana yang sudah mensupport saya segala rupanya sehingga usaha saya bisa berkembang. Pada teman-teman saya yang dulu sempat direpotin oleh saya, rumahnya di tempat pernah ditidurin sama saya, terima kasih. Keluarga juga terima kasih banyak. Terima kasih.